Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sapitri, NPM 2103012012. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan materi saya yang bertema Pemikiran Ekonomi Islam masa Khulafa ar-Rasyidin. 1. Pemikiran ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ekonomi ilahiyah karena titik berangkatnya adalah dari Allah, dengan tujuan mencari ridho Allah dan cara-caranya yang tidak bertentangan dengan syariatnya. Ekonomi Islam juga bertujuan untuk memungkinkan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang telah disyariatkan. Kedua, pemikiran ekonomi Khulafa ar-Rasyidin yang pertama yaitu pada masa Abu Bakar As-Siddiq 11-13 Hijriah atau 632-635 Masehi. Sejak menjadi khalifah, kebutuhan keluarga Abu Bakar diurus dengan harta Baitul Mal 2,5 dirham tiap hari ditambah daging domba. Karena kurang mencukupi, kemudian dinaikkan menjadi 2.000 atau sampai dengan 2.500 dirham. Pada riwayat lain, 6.000 dirham per tahun. Namun demikian, beberapa saat menjelang ajalnya, negara kesulitan dalam mengumpulkan pendapatan. Kemudian beliau memerintahkan untuk memberikan tunjangan sebesar 8.000 dirham dan menjual sebagian besar tanah yang dimilikinya untuk negara. Adapun langkah-langkah yang dilakukan Abu Bakar dalam menyempurnakan Islam adalah A. Melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat. B. Abu Bakar terkenal dengan keakuratan dan ketelitian dalam mengelola dan menghitung zakat. C. Mengembangkan Baitul Mal dan mengangkat penanggung jawab Baitul Mal. D. Menerapkan konsep balance budget policy pada Baitul Mal. Dan E. Secara individu, Abu Bakar adalah seorang praksi akad-akad perdagangan. Yang B. Umar bin Khattab 13-23 Hijriah atau 634-644 Masehi. Umar bin Khattab memerintah hanya 10 tahun. Akan tetapi dalam periode singkat itu banyak kemajuan yang dialami umat Islam. Pemerintahan Umar bin Khattab merupakan masa keemasan dalam sejarah Islam. Dalam aspek ekonomi, sistem ekonomi yang dikembangkan berdasarkan keadilan dan kebersamaan. Sistem tersebut didasarkan pada prinsip pengembalian sebagian kekayaan orang-orang kaya dibagikan kepada orang miskin. Adapun hal dan prestasi yang berhasil dilakukan selama beliau menjadi pemimpin adalah 1. Kebijakan ekonomi. Strategi yang dipakai adalah dengan cara penanganan urusan kekayaan negara. Di samping urusan pemerintahan, beliau memimpin dengan menggunakan 3 dasar, yaitu 1. Negara Islam mengambil kekayaan dengan benar. 2. Negara memberikan hak atas kekayaan umum dan tidak ada pengeluaran kecuali dengan haknya. Yang ketiga, negara tidak menerima harta kekayaan dari hasil kotor. 2. Unsur-unsur kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu Baitul Mal, yang kedua kepemilikan tanah, ketiga zakat, dan yang keempat zakat dari pertanian termasuk buah-buahan. Lanjut pada masa yang ketiga yaitu masa Utsman bin Affan 23-35 Hijriah atau 644-656 Masehi. Tidak ada perubahan yang signifikan pada situasi ekonomi secara keseluruhan selama kekhalifahan beliau. Dalam sejarah, pada awal pemerintahan hanya melanjutkan dan mengembangkan kebijakan yang sudah diterapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Tetapi ketika menemukan kesulitan, dia mulai menyimpang dari kebijakan yang diterapkan oleh pendahulunya, yang terbukti lebih fatal daripada dirinya dan juga Islam. Permasalahan ekonomi di masa Utsman bin Affan semakin rumit sejalan dengan semakin luasnya wilayah negara Islam. Pemasukan negara dari zakat, jizyah, dan juga rampasan perang semakin besar. Adapun hal-hal yang dilakukan beliau adalah 1. Pembangunan perairan. 2. Pembentukan organisasi kepolisian untuk menjaga keamanan perdagangan. 3. Kebijakan pembagian lahan luas milik Raja Persia kepada individu dan hasilnya mengalami peningkatan bila dibandingkan pada Umar. Yang keempat, pembangunan gedung pengadilan guna menegakkan hukum.
Pada masa yang keempat, yaitu masa Ali bin Abi Thalib 354 sampai 40 Hijriah atau 565 sampai 661 Masehi. Setelah menjadi khalifah, Ali bin Abi Thalib menempatkan kembali kondisi Baitul Mal ditempatkan pada posisi sebelumnya. Antara lain, memecat beberapa pejabat yang diangkat Utsman bin Affan, membagikan tanah yang dibagikan Utsman kepada keluarganya tanpa alasan yang benar. Menurut sebuah riwayat beliau, secara sukarela menarik dirinya dari daftar penerimaan dan dana Baitul Mal. Bahkan menurut yang lainnya, beliau memberikan 5.000 dirham setiap tahunnya. Khalifah Ali memberi konsep yang jelas tentang pemerintahannya, administrasi umum dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Konsep ini dijelaskan dalam suratnya yang ditunjukkan kepada Malik Asghar bin Harith. Surat itu antara lain mendeskripsikan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab pengusaha, menyusun prioritas dan melakukan dispensasi dalam keadilan, kontrol atas pejabat tinggi dan staf, menjelaskan kebaikan dan kekurangan jasa, hakim apni hukum, pengiraan pegawai, administrasi, dan penggadaan bendahara. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.